Assalamualaikum, hai. Di video kali ini aku mau bahas tentang tangan aku di part 1 sama 2. Di sini ada yang komen beberapa, aku akan sampein di sini ya guys. Oke, tonton terus videonya. Ada yang nanya, ngaruh ke kuku nggak ya kak? Kulit sekitar kukuku bengkak dan kuku bagian dalam terlihat seperti keluar. Nah, awal mulanya itu aku juga sama kayak gitu, ngebengkak dan keluar. Nah, setelah aku pakai salep, kukuku jadi jelek kayak gini loh. Tenang aja, kuku kita kan bakal tumbuh. Nah, nanti tuh kuku akan berganti. Jadi aku awalnya tuh full jelek, tiba-tiba tuh udah tinggal setengah aja udah bagus gitu. Jadi kalian yang penting sering-sering pakai salep sama moisturizer atau misalnya Vaseline. Terus ada lagi yang nanya, udah kering tapi kan masih gatel ya? Berarti kalau kegaruk bisa muncul lagi dong. Terus sekarang pernah gatel lagi terus berair lagi nggak? Nah, untuk misalnya kering masih gatel banget, itu kalau misal aku nggak pakai salep nih, kayak sekarang aku suka lupa, itu tuh gatel banget. Tapi setelah aku pakai salep itu aku nggak sama sekali berair, cuman luka keringnya tuh sampai yang kayak luka gitu loh, kayak nanti aku tunjukin ya videonya, itu tuh sampai kayak kegores, keluka gitu. Dan itu tuh perih kalau kena air. Jadi aku tuh nggak boleh lupa pakai salep sama moisturizer harusnya. Terus ada lagi, kalau masih di fase gejala awal yang gatal-gatal isi air, sarannya apakah pakai Vaseline juga? Nah, sebaiknya ini tuh jangan dipecahin untuk yang melenting-melenting itu, karena aku waktu itu melenting-melenting itu penasaran itu tuh kenapa kok bisa melenting, makanya aku pecahin. Itu jadi menyebar ke semua muanya gitu. Emang sih satu dulu tuh dia nyebar, ntar lama-lama tuh jadi banyak. Jadi sebaiknya kalau kalian udah ngerasa ada melenting, jangan dipecahin, apalagi sampai ditusuk pakai jarum. Soalnya pernah denger sih cerita yang kayak gitu, kayak ditusuk aja pakai jarum, itu bahaya banget guys. Selain jarumnya takutnya karatan, terus juga itu ternyata melentingnya itu harusnya jangan sampai pecah. Terus ada yang tanya, obatnya kurang jelas kak. Oke, untuk obatnya nanti aku share, tapi terus terang sebenarnya aku takut ya, karena kan ini kan beda orang. Sebaiknya sih kalian ke puskesmas, karena lebih menjamin gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan kalian konsul sendiri segala macam gitu sama dokternya. Terus juga kalau misalnya kalian ke puskesmas, kalian bisa kok pakai BPJS bagi yang tinggal di Jakarta kayak gitu-gitu. Aku sayang gitu kalau kalian nggak dipakai untuk kartu kesehatannya kayak gitu. Terus ada lagi, obatnya apa? Vaseline nggak mempan soalnya. Nah, untuk Vaseline misalnya nggak mempan, itu sebenarnya Vaseline itu aku saranin karena dia kan masih ringan. Tapi kalau nggak mempan juga, coba kakak pakai salepnya. Obatnya apakah? Saya ngalami udah beberapa minggu ini. Nah, itu bisa kakak pakai salep. Sebenarnya kalau misalnya udah berair parah, waktu itu aku dikasih obatnya, cuma aku lupa karena aku udah nggak konsumsi lagi. Terakhir aku dikasih obat karena gatel lagi, maksudnya kembali parah, tapi sama dokternya nggak boleh dikonsumsi kalau misalnya aku hamil kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku hamil, pakai salep sama moisturizer aja katanya gitu. Busui masih boleh, tapi kalau hamil tidak boleh. Lanjut, aku punya gatel sama kayak kakak, obatnya apa ya kak? Udah 2 tahun lebih pengen nangis. Jujur aku bener-bener sedih banget ngelihat tangan aku tuh sampai kayak gitu, sampai bener-bener berair, serem, takut. Terus juga serba salah, gak bisa kena air, gak bisa nyuci piring. Dan aku bener-bener nyobain obat itu, aku tuh alhamdulillah cocok di aku. Makanya sebenarnya aku tuh takutnya nggak cocok di kamu gitu. Makanya kalau misalnya kayak gini, sebaiknya berobat dulu ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi kalau misalnya kakak mau coba, nggak terlalu saranin gitu, takutnya kurang cocok di kakak. Lebih baik kayak salep aja. Kalau obat kurang setuju, takutnya dosisnya nggak sesuai buat kakak. Lanjut, kak, saya juga tuh hampir 2 tahun tetap gak sembuh, udah berobat ke dokter kemana-mana tetap aja sih. Kasih tahu obatnya, mudah-mudahan dibalas, amin. Nah, untuk obatnya itu nanti aku cari lagi ya, obatnya itu apa, nanti aku foto
Dan terus ini yang buat aku mempan banget itu salep, karena aku tuh dikasih salep sama puskesmas itu nggak mempan, perih gitu. Nah pas pakai salep ini alhamdulillah tuh cocok banget, kayak langsung sembuh gitu, kayak langsung kering gitu, dia nggak berair lagi. Obatnya apakah? Untuk obatnya nanti aku lihat lagi ya, takutnya masih ada gitu obat-obatannya tuh dulu. Untuk yang kurang jelas, pokoknya yang aku masih pakai sampai sekarang itu salep sama moisturizernya. Nah di situ aku nggak tahu racikan moisturizernya tuh apa, tapi dokter yang nanganin aku dia bilang mengandung Vaseline lebih banyak, kata dia gitu. Jadi kalau misalnya ini habis sebenarnya kamu bisa pakai Vaseline karena kan itu melembabkan. Nah, udah habis kok. Nah pokoknya gini, buat kalian yang kena penyakit ini, eksim atau misalnya kutu air, aku nggak tahu sih eksim sama kutu air tuh sama atau enggak, tapi aku lihat di beberapa channel tuh hampir sama. Nah kalian tuh jangan takut, asal kalian tuh rajin, nggak kena sabun cuci piring atau antis atau sabun mandi aja tuh kalian harusnya pakai sabun bayi, karena bener-bener itu biar menghindari kulit kalian tuh luka. Karena aku punya bayi, alhamdulillah pakainya sabun bayi mandinya kayak gitu. Nah ini aja nih aku udah gak pakai salep-salep lagi sama moisturizer, ini tuh kayak kaku lagi tuh, kalian bisa lihat ya, kelingking aku tuh bengkak. Pokoknya tuh yang penting kalian harus sering olesin pertama salep, abis itu moisturizernya kayak gitu. Kalau kalian lebih sering maka lebih cepat sembuhnya. Terus jangan sampai kena air dulu, kayak basah-basah pakai sabun cuci tangan itu juga nggak boleh. Atau kalian cuci piring tuh katanya tuh dihindari dulu. Terus sabun mandi, shampoo itu juga kalau misalnya kalian shampooan bisa di tangan sebelah sini ya. Atau misalnya mandi, kalian jangan pakai sabun mandi yang biasa, kalian harus pakai sabun mandi bayi kayak gitu. Kalau shampoo kan bisa di sini kan, maksudnya bisa begini-gini gitu. Nah kalau misalnya sabun mandi lebih baik pakai sabun mandi yang merek bayi. Aku pakainya Sweet Salt atau Kasen kayak gitu. Nah kalau misalnya cuci piring harusnya pakai sarung tangan, itu tuh harus tebal banget. Kayak contoh sarung tangan yang buat masak aja itu terlalu tipis, harus pakai yang karet yang bener-bener dia tuh anti air kalau kalian nyuci piring. Tapi karena aku bandel, jadi tangan aku tuh begitu lagi gitu, kayak sering luka kayak gitu. Tapi untuk berair terus terang aku alhamdulillah belum ngerasain lagi rasanya berair yang kayak gitu ya, yang pertama kali itu aku belum ngerasain lagi. Dan jangan sampai, karena kalau berair tuh kayak serem juga dan lebih sakit kayak gitu. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pokoknya untuk kalian yang lagi sakit seperti ini, semoga cepat sembuh dan semoga cocok sama yang share pengalaman aku. Jangan patah semangat, kalau bisa kalian itu cek ke dokter, karena kalau bukan kalian sendiri yang sayang sama diri kalian sendiri, siapa lagi? Jadi kalau menurut aku lebih baik kalian cek ke dokter aja langsung kayak gitu, atau ke puskesmas kalau emang takut biayanya gede atau nggak ada uangnya nih misalnya ya. Nah kalian bisa banget ke puskesmas dan pakai kayak asuransi BPJS contohnya kayak gitu. Kalau misalnya sekali nggak sembuh, 2 kali ke puskesmas lagi, sampai ketiga kali, sampai kamu bilang, dok ini aku udah ketiga kali kesini tapi tanganku nggak sembuh-sembuh, minta dirujuk. Jadi puskesmas itu bisa ngasih rujukan kalau kalian tuh udah berkali-kali ke puskesmas yang sama. Seperti itu yang aku rasain ya. Setelah aku dirujuk, aku alhamdulillah ngerasa cocok sama dokternya juga enak. Dan satu lagi, ini kalian kalau udah makan obat-obatan kayak gitu, atau misalnya udah ngerasa kulit kalian tuh jadi jelek, kuku kalian jadi jelek, itu harus minum vitamin A, B, C, D biar ngebagusin lagi untuk kulit kalian katanya gitu, dan tubuh kalian. Seperti itu kata dokternya.
Terima kasih, video kali ini sekian dulu. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.